اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ويا أيها المؤمنون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد قال جل وعلا itu proses yang silakan membuka Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18 ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan kita semuanya hari-harinya dipenuhi dengan cinta-cinta kepada Allah. Silakan dibuka sekalian, buka Al-Qurannya. Baca surat Al-Kahfi, buka surat Al-Kahfi surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Bagi yang sudah hafal, kemudian sudah hafal sudah membuka aplikasinya.
Apakah kalian sudah membaca Al-Quran? Sudah. Apalagi tadi yang membaca Al-Quran, dari saya sudah membaca Al-Quran dari Al-Baqarah 1 sampai berapa tadi? 5 ya. Oke, yang lain yang masih sudah membaca Al-Quran kali ini, apa yang kalian rasakan? Tenang, nikmat, nyaman. Di dalam Al-Quran tersebut banyak sekali petunjuk-petunjuk yang akan kita dapatkan jika kita membaca. Ini adalah kisah dari seorang ustaz yang bertugas sebagai pimpinan rohani di Islam. Dia akan mentafsirkan ayat-ayat yang akan membantunya. Jadi saya baru memastikan orang-orang yang menderita ternyata di antara 1.000 orang bukan satu mau membaca la ilaha illallah hanya 7% yang membaca la ilaha illallah. Ustaz Komarudin ini melakukan survei kepada saudara-saudaranya yang melakukan survei kepada semua orang keluarga yang saudaranya meninggal di rumah sakit tersebut. Dia tanya kepada saudara-saudaranya yang dipindahkan oleh saudara yang meninggal tersebut. Ternyata kita ditanyakan kepada saudara-saudaranya apa yang dikerjakan mereka yang sudah meninggal yang 7% itu ketika kehidupannya di dunia. Apa jawaban saudara-saudara? Ternyata ketika hidupnya dia tidak pernah menggunakan yang pertama. Dia selalu melaksanakan sholat yang tepat waktu. Dan yang kedua, dia selalu melaksanakan ini mah dengan sholat dengan azan yang tidak dirohman, ayo bahkan meski di Baitul Rahman hanya dipakai untuk istirahat saja. Jadi azan kita Allah. Bagaimana ini? Apa yang membuat kalian tahu dari masjid ini dalam masyarakat sholat Jumat? Boleh silakan kalian di masjid untuk istirahat, karena masjid itu untuk bukan hanya untuk sholat saja, tetapi untuk istirahat, untuk berdiskusi, untuk mencari ilmu tentunya. Ya.
minimal harus dicapai tiduran saja. Tapi ketika sudah ada malah kabur dan masalah berencana. Siapa itu? Apakah ada yang ada seperti itu? Seluruh murid di sini ada sekitar 800 orang. Kalau itu laki-lakinya punya 30%. Yang 30% itu yang sholat hanya 1%. Itu sholat. Nah ini ada yang bertanya, Pak, saya awal meninggal itu dalam keadaan musuh dalam tahun itu seperti apa? Tentu saja ketika saya mau orang yang senantiasa meninggal dalam keadaan musuh membaca la ilaha illallah. Apa kalau bisa dilatih dari siapa? Apakah itu bisa dilatih dalam diri kita? Tentu saja bisa. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat yang lima waktu. Ya, dengan sholat yang lima waktu. Tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah melaksanakan sholat, tetapi membaca la ilaha illallah dan dulu kalian sudah sangat umumnya. Tentu saja itu bisa. Itu akan dilatih dalam keadaan berbeda itu dari kita menjalankan sholat yang lima waktu. Kita Tuhan tahu 4 apa? 4 yang pertama itu masuk ke dalam zuhur. 4 yang kedua asar. 3 jam maghrib. 4 isya dan 2 subuh. Itu adalah telepon langsung kepada Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan keimanan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan anak-anak sekolah tentu saja bisa melaksanakan sholat yang lima waktu tepat waktu, tidak meninggalkannya. Boleh salah-salah kemudian tadi S2 dan lain-lain ya yang memperlihatkan sholat, boleh tidak? Tidak tentunya ya. Jadi saya bisa seperti dua agama ya. Jadi ada risiko ya, ada risiko kita dalam apa namanya dalam kegiatan ini ada antara yang memperlihatkan sholat, memperlihatkan aurat ya. Karena di dalam kisah ini ada ceritakan kita itu meninggal yang di bawah itu adalah hanya 3. Ahluhu, amaluhu, maluhu, ahluhu dan amaluhu. Ketika meninggal dunia, apakah malu yang sudah meninggal dunia bisa ada? Tentu saja bisa. Rasulullah SAW menjelaskan ketika meninggal itu, mayit bisa melihat orang yang lurus, orang yang lurus, orang yang menolakkannya, orang yang mengkapannya, orang yang menguruskannya. Nanti orang yang sholat itu tidak sudah dimandikan, sudah disolatkan, dia cepat-cepat dipotong dan ingin dia terus diberikan kesempatan oleh para pembawa tersebut untuk lanjutkan sampai surga. Itu adalah menjadi orang yang sholat. Sebab tetapi ketika orang lain tersebut yang melaksanakan manusia, tentu saja dia berkata paling pada satu mau gimana mau gimana. Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan mencukup neraka yang istilah. Walau dalam melihat makasih orang ini waktu tahun belum mulai tahun. Lalu makhluk dari sebelumnya, walau ada dari sebelumnya, siapa penduduk neraka jahanam? Siapa penduduk neraka jahanam? Dan Al-Quran serta Al-Quran yang mengatakan, walaupun jaromna di jahanam makasirun nazilu wa'in, lahum qulubun la yafqahuna. Dan kita penduduk neraka jahanam adalah menurut para muslimin mereka manusia.
yang membuat pemilihan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kau mengalihkan kasih donasi melalui tahun berbulan yang tahun bahwa takdir dari dunia bahwa ada mengalihkan sudah dikatakan kami dapat bentuk keadaan adalah makhluk manusia dan jin yang senantiasa ketika diberikan penglihatan seperti penglihatannya tidak berapa jam scrolling Facebooknya, berapa kita scrolling WhatsAppnya, berapa kita scrolling dalam sehari doa TikToknya, tetapi hanya 0% kita membaca Al-Quran. Apa yang terjadi dalam hidup kalian sudah kotor dengan maksiat? Apakah kalian malas? Tentu saja ini menjadi rumah buat kita semua. Ada cerita antara cucu dengan kakek. Ada cucunya, wahai kakek, bagaimana saya menyebabkan tetapi saya itu berkata kakek menyuruh anak tersebut dengan cucu tersebut membawa keranjang. Coba bawa keranjang ini dan ambilkan air dari sungai untuk diisikan kepada hak yang ada di rumah. Cucu tersebut berkata, tetapi akhirnya dikerjakan juga. Dia bawa keranjang tersebut, membawa air dari sungai, dibawakan ke hak yang ada di rumah. Sampai berkali-kali dia membawa air tersebut dari sungai untuk diisi ke bak tersebut. Tetapi akhirnya bak tersebut tidak pernah. Kakek, kata si cucu, bagaimana bak itu bisa penuh? Kalau keranjang ini bolong-bolong, tapi apa yang terjadi? Sebanyak keranjang tersebut dan yang tadinya keranjang tersebut setelah berkali-kali membawa air, akhirnya keranjang tersebut itu bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Hikmah dari cerita ini adalah ketika kita membaca Al-Quran setiap hari satu kali atau sekali walaupun dalam keadaan sudah berdosa, hati kita yang tadinya kotor, kalau kita mengingat insya Allah Quran tersebut akan menjauhkan kita bersih. Ya, Quran ini akan menjadi peluang buat kita semua. Quran ini akan menjadi sifat obat buat kita semua. Dan insya Allah dalam keadaan bersih kita, dalam keadaan bersih pikiran kita, insya Allah kehidupan kita juga akan menjadi bahagia dalam Baik, ada pertanyaan dari peserta, apa hubungannya dengan antara apakah akan terjadi, apakah hukumnya hukum
ini sah-sah saja ketika Bapak Ibu karena sama ini Ibu antara tapi tentunya di apa di sedikit harus terhindar dari najis yang ada di dalam tempat ini tersebut. Makanya karena itu kita juga di sini kira-kira apa yang ada di lingkungan tempat umum tersebut. Tempat umum tersebut ada orang-orang yang tidak dan biasanya apakah tidak? Apakah kalau misalkan kita butuh peringatan najisnya itu di mungkin jawaban dari saya mudah-mudahan ini adalah hasil dari kita semua dan mudah-mudahan kita terus berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran karena kehidupan kita itu tidak lepas daripada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada tahun ini membuat kita semua dan semuanya memberikan keseluruhan secara sosial dan secara pribadi. Itu saja untuk disampaikan pada kajian diskusi ini. Nanti mungkin ada tambahan bukan bukti ya. Semoga apa yang saya sampaikan insya Allah